Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pasca penembakan 3 karyawan PT Freeport, aparat TNI Polri perketat akses masuk Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Seorang pendulang ditemukan tewas di Kali Kabut Timika, diduga korban terseret arus. Tolak pasien corona masuk Manokwari, puluhan warga tutup jalan utama Bandara Rendani, Manokwari. Pasca penembakan 3 pekerja di areal kantor PT Freeport, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, aparat terus memperketat pintu utama menuju kompleks Kuala Kencana. Seluruh kendaraan yang masuk dan keluar diperiksa aparat untuk mengantisipasi adanya penyusup. Ratusan aparat TNI dan Polri juga terus disiagakan di Kuala Kencana mengantisipasi adanya serangan susulan dari kelompok sipil bersenjata. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan 1 pekerja asing asal Selandia Baru tidak tertolong saat terjadi penembakan, sementara 2 lainnya masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Ada 3 korban yang 1 meninggal dunia, warga negara asing yang rencana akan dibawa ke Selandia Baru besok. Terus 2 laginya, yang 1 inisial B, yang 1 inisial S, yang 1 terkena di paha sebelah kanan dan perut sebelah kanan. Rencana akan dievakuasi dari klinik Kuala Kencana. Yang 1 lagi hanya terkena serpian peluru. Terkait langkah-langkah yang dilakukan setelah kejadian langsung dilakukan pengejaran, dan untuk sebagian daerah akan kita perkuat selama Kuala Kencana. Diharapkan kita dapat segera menangkap pelaku. Pelaku inisial JB, kelompok Kali Kopi, diperkirakan lebih dari 8 orang. Kekuatan persenjataan mereka di 8 pucuk ya. Dan terlihat oleh saksi-saksi 8 orang masuk dalam bawa senjata. Laras panjang dan? Laras panjang. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau menambahkan pelaku diketahui sudah merencanakan dengan matang penyerangan kantor PT Freeport ini. Indikasinya jelas dia mau menunjukkan pada semua pihak bahwa dia memiliki eksistensi, kira-kira begitu. Artinya bahwa tujuannya dia hanya mau membesarkan kelompoknya, untuk diakui begitu. Minta pengakuan kira-kira sebatas itu yang kami sadari ya, lebih daripada itu tidak. Jadi artinya yang saya pernah mengungkapkan, mereka kan kelompok anak-anak freeman, anak-anak yang tidak, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, menganggur, terus memiliki senjata dengan berbagai cara, rampasan, mencuri dan sebagainya. Kemudian sekarang mereka menunjukkan bahwa ini loh kami, kelompok kami ini, kami punya kemampuan dan kekuatan. Dia mau menambah hanya sebatas itu, tapi kan mengorbankan semua orang. Nah inilah yang kami sedang akan bahas dengan Bapak Pangdam, Bapak Kabinda, semua satgas yang ada di sini, bagaimana efektif kita bisa menangani mereka ini. Karena kemarin kan mereka sempat semua naik ke atas Tembagapura untuk mengamankan, melakukan upaya-upaya kekerasan
di wilayah Highland di atas. Hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap 8 pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Mil 39 Mimika. Penyerangan kantor OB PT Freeport di Kuala Kencana terjadi pada Senin di mana 8 orang kelompok bersenjata menembak dari arah bukit dan mengenai 3 orang pekerja. Dari Kabupaten Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ketua Dewan Pemuda Mandala Trikora Ali Kabiai meminta agar pelaku penembakan 3 karyawan PT Freeport di Kuala Kencana segera ditangkap. Ali Kabiai menyayangkan adanya aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kuala Kencana, Timika pada hari Senin. Katakan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah sepantasnya mereka diburu, dicari, ditangkap, dan diproses secara hukum. Karena pada saat masyarakat sedang berupaya bersama-sama dengan masyarakat global untuk menangani pandemi COVID-19 atau COVID-19, kelompok ini membuat aksi yang menurut saya sudah dikategorikan sebagai aksi-aksi terorisme. Ali menambahkan kelompok bersenjata selalu meresahkan masyarakat sehingga perlu ditangani serius oleh aparat. Warga Mimika juga diminta tidak panik dengan kejadian penembakan yang sangat dekat dengan kota Mimika ini. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Setelah mengetahui ada pendulang emas yang hanyut, tim SAR Mimika langsung bergerak ke Sungai Kali Kabur untuk melakukan pencarian. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR kemudian menyisir area Kali Kabur. Tiga jam melakukan pencarian, akhirnya Modestus Welerubun ditemukan sudah tidak bernyawa di bibir sungai, tepatnya di Mil 22 Mimika. Jenazah Modestus akhirnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke mobil SAR, selanjutnya ke RSUD Mimika. Kami tadi terima informasi satu kondisi membahayakan jiwa manusia, seorang pendulang yang terseret arus di Mil 26. Informasi kami terima pada pukul 11.30 dari Polres Miru. Kemudian tim langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian dan evakuasi. Operasi berjalan dari jam 11.40 hingga dengan pukul 15.00 tim berhasil menemukan korban. Dari lokasi kejadian pertama yang terseret arus di Mil 26, korban berhasil ditemukan di Mil 22. Jadi jarak dari lokasi kejadian dengan ditemukan korban kurang lebih 4 mil. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal, selanjutnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke RSUD. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban, namun diduga korban terseret arus sungai saat akan menyeberang. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Papua, Gubernur Papua mengeluarkan instruksi pemberlakuan jam malam. Menindaklanjuti surat edaran gubernur itu, Satuan Polisi Pamong Praja bersama BPBD Papua serta aparat TNI Polri melakukan patroli dan himbauan pada sejumlah warga yang masih beraktivitas. Aparat masih menemukan adanya pedagang keliling serta warung makan yang buka melewati jam operasional yang telah ditetapkan.
Palakes Bangpol Papua, Musa Isir, menambahkan langkah ini dilakukan karena tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang minim di Papua. Langkah cepat harus dilakukan untuk mengatasi penyebaran ya COVID-19 ini. Ya, sebelum terjadi ya harus dicegah. Jika tidak, ini Provinsi Papua akan mengalami satu tugas yang berat untuk mengatasi dari sisi medisnya, dari sisi ekonominya, ya semua aspek akan terganggu. Sehingga tugas kami hari ini akan bergerak, besok juga akan bergerak, dan kami akan menyesuaikan juga dengan perkembangan ya selanjutnya. Sesuai instruksi Gubernur Papua, jam operasional pedagang dan warung makan serta pusat perbelanjaan dibatasi sampai jam 6 sore. Pemda Papua juga akan menindak tegas seluruh warga yang masih melakukan aktivitas melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan.